Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi korban banjir dan longsor di Sumatera. Bantuan dikirimkan melalui Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan Wenda Nura bersama dengan juru kamera Rizky Solehudin. Baik, selamat siang Wenda. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Kapal yang dikirimkan oleh TNI AL merupakan kapal Dr. Suharto, di mana kapal tersebut merupakan kapal rumah sakit. Saat ini sudah diberangkatkan dengan membawa sejumlah barang logistik bantuan untuk warga terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Dan tadi berdasarkan informasi yang kami terima, bantuan yang dikirimkan ini juga merupakan gabungan donasi dari berbagai instansi, diantaranya TNI Angkatan Laut, tentunya ada juga dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga ada instansi-instansi lainnya. Nah, tadi kalau kami melihat juga barang bantuan yang dikirimkan ini diutamakan atau diprioritaskan untuk kelompok rentan seperti ibu, anak dan juga balita. Tadi kami melihat juga ada air mineral, makanan instan, popok bayi, pakaian dan juga alat-alat kesehatan. Dan kapal yang dikirimkan dari Korlin Lamil Tanjung Priuk, Jakarta Utara, ini juga tidak hanya membawa barang logistik bantuan saja, tetapi juga di dalamnya ada personil kesehatan dan juga personil dari TNI Angkatan Laut, tentunya untuk menyiagakan ataupun juga untuk membantu warga-warga terdampak di daerah Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Dan nantinya barang bantuan ini juga, maksud kami dari TNI Angkatan Laut juga sudah menyiapkan 5 helikopter untuk menyalurkan bantuan-bantuan tersebut ke daerah-daerah yang tidak bisa terjangkau oleh kapal laut. Sementara demikian, Nata. Baik, terima kasih. Wenda Nura melaporkan langsung dari Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, bencana alam yang terjadi dalam beberapa hari terakhir mulai banjir, longsor hingga dengan angin kencang di sejumlah wilayah Indonesia telah mengakibatkan sejumlah infrastruktur telekomunikasi mengalami kerusakan. Bahkan sejumlah menara BTS dilaporkan padam sehingga sinyal di beberapa wilayah mengalami gangguan hingga terputus total. Menyikapi kondisi tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan bahwa Kemenkomdigi sudah berkoordinasi dengan seluruh operator seluler untuk melakukan pemantauan lapangan dan perbaikan secepat mungkin. Menurut Mutia Hafid, kerusakan rata-rata terjadi pada instalasi BTS milik operator seluler. Kemudian Kemenkomdigi juga menghimbau operator untuk segera memperbaiki gangguan dan memberikan informasi jelas kepada pengguna terkait dengan titik-titik wilayah yang terdampak bencana alam. Ini sudah kita koordinasikan dengan operator seluler, itu rata-rata instalasi BTS milik operator seluler, jadi kita minta mereka terus memantau dan segera melakukan perbaikan, dan yang paling utama juga menginformasikan kepada masyarakat titik-titik mana saja yang terdampak. Kami melalui website Komdigi sudah memberikan titik-titiknya atas laporan dari operator seluler, tapi kita minta operator seluler juga proaktif kepada penggunanya untuk selalu memberitahu jika ada gangguan-gangguan. Pemirsa, pesawat TNI Angkatan Udara yang membawa bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana telah tiba di Aceh dan juga Padang. TNI AU juga mengerahkan helikopter Karakal untuk mendistribusikan bantuan ke daerah yang terisolasi. Pesawat TNI AU yang mengangkut bantuan bagi masyarakat terdampak bencana telah tiba di Lanut Sultan Iskandar Muda, Aceh. Bantuan yang dibawa meliputi bahan makanan, kompresor, perahu karet, perangkat Starlink, genset, dan tenda. Seluruh logistik ini diprioritaskan untuk memperkuat dapur lapangan, mendukung operasi penyelamatan, memulihkan komunikasi yang terputus, serta meningkatkan kapasitas pos pengungsian. Sementara pesawat angkut TNI AU yang diberangkatkan dari Lanut Halim Perdana Kusuma pada Jumat pagi juga telah tiba di Lanut Sultan Syahrir, Padang, Sumatera Barat. Pesawat tersebut juga membawa bahan makanan, kompresor, perahu karet, perangkat Starlink, genset, dan tenda bagi para pengungsi. TNI Angkatan Udara juga turut mengerahkan helikopter Karakal untuk mendistribusikan bantuan ke daerah yang terisolasi dan tidak dapat dijangkau melalui jalur darat.
Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan perkembangan data korban jiwa meninggal dunia sebanyak 303 orang dan juga 279 orang hilang di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Dan berikut data BNPB terkait dengan bencana banjir dan juga longsor pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat kemarin. Provinsi Aceh sebanyak 47 orang meninggal dunia dan 51 orang hilang. Kemudian di Provinsi Sumatera Barat, 90 orang meninggal dunia dan 85 orang hilang. Sementara untuk banjir di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumbar, total 166 orang dan 143 orang hilang. Pemirsa, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan update terkait dengan bencana di Sumatera. Salah satunya adalah Sumatera Utara dengan korban meninggal dunia sebanyak 166 jiwa. Selain itu, Kepala BNPB juga menyampaikan bantuan ke wilayah Sibolga tidak bisa diakses melalui jalur darat. Uraikan dari mulai Sumatera Utara, korban jiwa yang kemarin 116 jiwa sekarang menjadi 166 jiwa meninggal dunia. Artinya dalam satu hari ini bertambah 60 jiwa meninggal dunia. Ini berkat operasi pencarian pertolongan oleh Satgas Gabungan yang dipimpin oleh Basarnas. Kemudian 143 jiwa yang masih hilang. Rinciannya ini banyak ya, nanti rekan-rekan media akan diberikan salinannya. Silakan untuk mendata ya, ini semua. Jadi di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Humbang Hasundutan, Kota Padang Sidempuan, Pak Barat dan Mandailing Natal. Jadi tidak ada perubahan tambahan daerah kabupaten kota yang terdampak bencana, masih ada 8. Meskipun tadi dari pemberitaan media ada diberitakan Langkat gitu ya, Kabupaten Langkat ini juga terjadi banjir. Tapi sampai sekarang kami informasikan bahwa Kabupaten Langkat tidak menetapkan status kedaruratan. Artinya pemerintah Kabupaten Langkat ini masih bisa mengatasi kondisi yang tadi diberitakan ada banjir di wilayahnya tersebut. Kemudian pengungsi juga ada perubahan ya, walaupun tidak banyak. Jadi untuk Tapanuli Utara ini tidak ada penambahan yang signifikan seperti yang kami sampaikan kemarin sore. Ada di satu titik dengan jumlah pengungsi sekitar 600 kepala keluarga. Kemudian Tapanuli Tengah ini adalah daerah di Sumatera Utara yang terdampak paling parah. Masih satu titik tempat pengungsian, yaitu di Gor Tapanuli Tengah dengan pengungsi kurang lebih 1.100 kepala keluarga. Kemudian Tapanuli Selatan ini tersebar di 12 kecamatan dengan jumlah 4.661 KK. Kota Sibolga, kami informasikan Kota Sibolga sampai hari ketiga penanganan darurat ini belum bisa ditembus lewat darat. Tetapi sudah bisa ditembus lewat udara untuk pendistribusian logistik. Kementerian Kehutanan buka suara soal video viral gelondongan kayu terseret banjir di Sumatera Utara. Sinus yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.